Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boscu. Perkenalkan saya Bro yang ceritanya memandu santuy bareng Kopita. Bintang tamuku atau narasumberku hari ini dia itu penggiat komunitas, Milanisti, penulis Tommy, Andi Nasser Otto. Betul. Dipanggil? Nah, Nah, buat yang belum tahu, saya kasih tahu dulu. Ini saya panggilnya biasa Omna. Omna ini penulis naskah dari film Makassar. Pertama itu kalau Makassar. Halo Makassar, hampir selalu lupa judulnya. Terus Anak Muda Palsu. Anak Muda Palsu. Itu pure yang saya tulis Sendirian di kalau Anak Muda Palsu. enggak sendirian Tapi semuanya. dibantu sama Tun Iya. Abu. Di Halo Makassar itu saya nulis. Iya. Terus sambil disupervisi sama sutradaraku. Terus yang yang jadi komedi konsultannya tuh Ya, Abu. itu Tun Abu ya. Jadi komedi konsultan itu tuh Abu. Setelah selesai Halo Makassar, melangkah ke proyek selanjutnya itu kan Anak Muda Palsu. Produser berpikir terlalu panjang proses dari saya nulis terus masuk ke komedi konsultan. Jadi dulu kan itu di Halo Makassar saya nulis selesai dikasih ke Tuming Abu. Tuming Abu lihat, oh ini bisa di sini lucu, oh ini bisa di sini lucu, oh ini di sini bisa lucu. Akhirnya di Anak Muda Palsu lebih dirapatkan jadi langsung dibikinkan tim penulis bertiga, saya Tuming Abu. Jadi sambil saya nulis ada Tuming Abu kasih ide. Jadi di sini gini, di sini gini. Jadi kalau naskah film agak nggak bisa ngaku bilang saya sendiri yang bikin karena ada banyak orang yang membantu dan nggak bisa lupakan bantuan-bantuannya mereka. Jadi meskipun mungkin mereka tidak minta dikasih kredit, tapi tetap yang membantu juga. Mungkin, tapi saya harus tahu diri. Iya, betul. Terus ini kan pandemi sudah 7 bulan nih kurang lebih. Bulan 3 mulai. Kan berarti mau ndak mau otomatis Terdampak. perfilman itu berhenti. Berarti kasarnya kalau boleh saya bilang ndak menulis selama 8 bulan. Menulis tapi ndak menghasilkan uang. Atau ndak menulis naskah untuk film lah. Atau tetap jadi kita bikin. Saya tetap nyicil tulisan gitu kan sambil berharap suatu hari ketika ada kontrak masuk saya tinggal sodorkan. Ada mi tulisanku. Berusaha gak seperti itu sebenarnya, mudah-mudahan. Awal pandemi itu kan sebenarnya ada 4 kontrak. Ya, 4 kontrak naskah dan semuanya cancel. Tidak ada bukan tunda, bukan apa, cancel semua di. Bukan tunda. Akhirnya cari kesibukan lain buat kehidupan sehari-hari. Buat supaya tabungan tidak langsung hilang. Tidak langsung hilang. Cari kesibukan. Jadi sekarang lagi belajar bikin usaha kuliner. Usaha kuliner ya. Yang di Veteran itu tadi? Iya, di Veteran. Dapat bisa sebelum pas depannya Masjid Hayam Asik. Iya betul. Kalau boleh dikasih tahu yang nonton siapa tahu penasaran apa sih usahanya seorang Andi Nasser Otto atau Mata Matahari? Apa namanya? Namanya Cims. Cims kasarnya tanda kutip saya jualan gorengan. Gorengan ada bakso goreng, tahu goreng, corn dog, sosis dan sebagainya yang digoreng-goreng. Terus kemudian berjalan waktu karena di situ kan banyak anak-anak yang maksudnya yang jadi pengunjung tetapnya kafe di situ kan saya numpang di samping kafe. Banyak yang request Indomie dulu. Nongkrong dari Indomie itu kayak gimana gitu ya sudah. Bikin jadi akhirnya ada menu by request. Harus beradaptasi memang Iya, berusaha beradaptasi. Terus kembali ke ada jualan itu juga kan hasil adaptasi sebenarnya. Iya, karena awalnya kan apa yang dibikin ini. Iya, betul. Terus saya lihat ada gerobak nganggur. Saya tanya ke yang punya gerobak, dikasih. Sudah pakai, gerobaknya saya perbaiki. Sudah buka, mulai nonton YouTube. Iya, pertama jajanan murah viral. Oh iya, banyak sekali di YouTube itu, sumpah. Udah sengaja dengan modal 5.000 kalian bisa nonton. Oh ini gampang dibikin. Oh ini nggak cepat basi. Oh ini
tahan lama, sudah bikin. Apa yang ada dibikin. Dibikin. Toh saya juga masuk ke dunia film, nggak langsung jadi penulis juga. Oh iya, nanti dicerita itu nah. Ku tanya nanti sebentar. Terus kembali ke menulis dulu. Jadi sejak menulis berarti sejak masuk SMA atau dari masuk kuliah atau dari SMA memang suka menulis? Saya nggak sadar kapan mulai suka menulis. Ah. Yang saya tahu kapan saya mulai suka membaca. Kalau membaca kapan? Karena saya ku sadari itu berdampak langsung membaca ke menulis itu berdampak langsung. Besar sekali impactnya. Ku sadari suka membaca itu SD. Komik. Dragon Ball. Masih 2501. Masih zaman-zaman memang kecil itu Dragon Ball. Terus berarti dari komik pindah ke novel atau tetap komik berapa lama? Komik sampai hari ini malah saya masih membaca komik. beberapa komik. Minimal manga. Iya. Minimal manga. Guide manga-manga online atau apa gitu kan. Jadi SD itu ceritanya bapak kerja. Mama lebih sering keluar kota dulu karena lagi kejar studinya. Pada saat masa awal menuju pertemuanku dengan komik. Jadi saya lebih sering berdua sama bapak. Diantar ke sekolah, pulang sekolah itu tidak ada orang tua dan sering kemana-mana. Sering kemana-mana, ada supermarket dulu dekat rumah. Naik sepeda. Di BTP ini atau masih di Manado? Oh masih. Oh Manado dulu. Saya lahir besar di Manado. SMP baru ke Makassar. Oh berarti belum di BTP? Belum. Oke. Belum. SD di Manado. Itu kan Manado tidak sebesar Makassar. Tidak sebesar Makassar. Tidak bisa dibilang kecil juga, tapi ya hafal lah, gampang jadi putari kotanya. SD di Manado, naik sepeda, masuk supermarket, lihat komik harga 2.500. Sampulnya komik kan bagus ya, berwarna full color. Sudah nabung semingguan kayaknya beli satu komik Dragon Ball. Itu langsung jilid satu atau nggak ingat Kak. Nggak, tapi yakin Kak bukan nomor satu. Karena bukan nomor satu biasanya yang kita beli pertama itu. Saya yakin sekali bukan nomor satu. Akhirnya Dragon Ball adalah komik pertama yang saya punya lengkap. Lengkap itu? Lengkap. Berapa seri lagi? 42 ya? Sampai 42 lengkap komik itu pertama. Terus ke Kung Fu Boy, Detektif Conan, terus banyak sampai belakangan. Adekku koleksi Naruto, saya koleksi One Piece. Tukaran. Bisa buku tukaran baca. Kalau mau Kak, One Piece ada baru diambil punya aku. Naruto ada baru sih. Terus ini, apa yang bikin suka menulis sebenarnya? Karena pernah Kak satu kelas menulis sama kita dikasih target berapa kata itu ada tuh yang dikasih target pusing aku rasa. Nah kita bagaimana? 750 kata. Kenapa Ki bisa bilang enak ini menulis, suka Kak ini menulis? Makanya saya bilang tadi dari membaca saya sadar bisa menulis itu dari membaca. Setelah membaca itu selalu ada dua hal minimal atau salah satunya yang muncul, imajinasi atau keresahan. Setelah membaca yang betul-betul disuka sama bacaannya tuh Harry Potter misal yang bisa baca jam 7 malam tiba-tiba subuh tahu pagi nggak sadar pada sekolah besok. Dari membaca itu tuh ada ruang imajinasi atau keresahan. Itu dua hal yang salah satunya selalu muncul minimal di diriku. Jadi pertanyaannya tadi kenapa kalau kasarnya apa enaknya menulis? Tersalurkan apa yang kuimajinasikan atau apa yang kuresahkan. Apa yang jadi imajinasiku mungkin bisa tarik imajinasi orang. Apa yang jadi keresahanku mungkin bisa dirasakan juga sama orang. Dan bisa membuat orang juga cocok kita resah, bagus ini maksudnya wajar ini saya rasakan juga begitu ya. Terus tadi kan sempat disinggung yang awalnya bukan penulis naskah memang. Iya, betul. Bagaimana Ki bisa sampai ke jadi penulis naskah itu? Kita kan, saya sebut kita karena kita berdua sama-sama aktif di komunitas. Sama-sama aktif di komunitas. Bapak di 1000 Guru, saya di Pajapa. Itu ruang yang kasih ketemu Ki. Yeah. Aktif di Pajapa, terus karena komunitas Makassar kan merangkul
jejaring komunitas, akhirnya kita ketemu sama banyak komunitas yang mungkin bisa kolaborasi, bisa bersinergi, bisa saling bantu gitu toh. Nah dari situ kan ada komunitas Angin Mamiri, komunitas blogger Angin Mamiri. Oh iya, blogger ya. Tetua-tetuanya di situ berinisiasi bikin kelas menulis. Nah, masuk yang ikut kah juga itu tuh? Iya, kita masuk di situ di kelas menulis. Terus kenapa saya bisa jadi penulis naskah pada saat di kelas menulis itu lumayan rame isi blogku. Tapi ada kan tulis, perasaan waktu kelas menulis enggak ada menulis naskah tuh. Dua aja, non fiksi dan fiksi. Sama fiksi itu cuma saya sendiri. Iya karena saya lebih ke non fiksi kuliah tulisanku. Semua peserta didik di kelas menulis waktu itu semuanya non fiksi. Iya, saya ingat juga non fiksi saya tulis. Cerita tentang kotanya, cerita tentang berkegiatannya, anak Makassar berkebun kah, anak Seribu Guru kah, dan sebagainya. Cuman saya sendiri yang non fiksi karena mungkin dampak dari kesenangan bacaanku waktu itu. Itu lagi senangku baca fiksi. Lagi tergila-gila Kak sama fiksi waktu itu. Nah kemudian muncul tim produksinya Uang Panai. Uang Panai yang pertama. Tim produksinya Uang Panai pertama itu sudah jalan. Naskah sudah dibikin, proses reading aktornya sudah jalan, bla 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 semua. H-2, saya belum tahu itu H-2 mulai produksi. Iya. Ditelepon Kak sama Kak Rama, Pabis ya. Saya ditelepon sama ownernya Susi Biscuit. Nah, di mana? Kan waktu itu kesibukan dapat duitku itu saya kerja propertinya Biscuit Nesia. Desain interiornya Biscuit Nesia, jadi Mambis bikin gambar karena beliau arsitek. Hasil gambarnya itu saya yang bikin. Iya, betul. Waktu itu ditelepon sama Pak Bis. Nah, di mana? Saya bilang di workshop jika lagi bikin produksian. Lagi bikin meja, lagi bikin kursi, lagi bikin apa gitu toh. Bisa ketemu enggak nanti malam? Waktu dia nelpon siang atau sore, ketemu malam. Saya ingat sekali jam 7. Pokoknya lagi bunyi masjid Muazzin Nisa. Ketemu, dia bilang, "Nah, ini ada anak Makassar mau bikin film, Uang Panai, tidak ada budgetnya, karena tidak dapat kopi, tidak dibayar ini semua orang, semangatnya cuma satu, semua orang yang bikin ini film mau buktikan kalau anak Makassar bisa bikin film bagus." Saya bilang, apa aku bikin? Kau jadi prop master, kau bikin semua kebutuhan artnya ini film. Jadi apapun yang diambil kamera, apapun yang diambil gambar, propertinya kau yang bikin. Apakah lukisan, apakah pot, apakah apa, bla 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 semua kau bikin atau kau sediakan. Tidak semua harus kau bikin. Saya bilang, boleh, kasih listnya. Jadi 2 lembar kertas HVS dikasih Kak. 2 lembar kertas HVS dikasih, semua kebutuhan list produksian. Saya bilang, kapan harus siap? 2 hari lagi. Saya bilang, kenapa enggak besok dihubungi Kak? 2 lembar kertas HVS timbal balik. Enggak Ji, nanti ditanda-tandai, yang ini harus ada. Tetap banyak. Iya, tetap banyak tapi kan. Saya bilang, kau mau enggak? Saya bilang, ya lama mah enggak kerja keras gitu. Maksudku, ya saya yakin keluar dari zona nyaman itu bikin orang tumbuh gitu. Iya, betul. Dan selalu Kak mau ambil risiko-risiko seperti itu. Saya bilang, ya sudah, saya kerja sama siapa? Akhirnya chief artnya itu Mambis, prop masternya saya. Karena saya sudah kenal sama Mambis, jadi lebih enak jalan. Nah, kenapa saya bisa jadi penulis naskah? Kejadiannya di situ. Karena ini film baru, suka nggak suka harus diakui semua orang sambil belajar di dalam. Betul. Karena saya semua orang sambil belajar, jadi masuk di dalam belajar ke orang-orang lain juga sambil belajar di dalam. Nah, pas kejadian syuting di salah satu kafe di Makassar, adegan setelahnya itu Anca baca puisi. Anca ini pemeran utama. Anca pemeran utama kan, Anca Risna Tumingabu, itu 4 pemeran utama.
Anca baca puisi buat Trisna. Puisinya ternyata nggak siap. Belum dibikin sama sekali memang. Sudah dibikin tapi nggak siap, nggak sesuai sama mood. Kan itu kalau produksian di lapangan itu kan harus sesuaikan. nggak ngalir gitu saja gitu ya. Maksudnya bakalan ada yang berubah, entahkah karena cuaca, entahkah karena kekurangan ini yang ditambal, akhirnya plot berubah, cerita berubah, cerita belok gitu, cerita belok. Tapi kan tugasnya sutradara itu bagaimana caranya ndak belok jauh. Iya, yang penting Bukan cuma sutradara, semua orang yang terlibat. Toh, bagaimana dia stay on the line kalaupun belok sedikit dan bisa ditarik masuk kembali ke dalam. Nah, puisinya ada. tapi nggak cocok dengan ndak sesuai sama keadaan. Toh, akhirnya berembuk tim produksi, sutradara, produser dan sebagainya bingung. Gimana. Saya lagi asik bikin set. Iya. Syuting Lagi selanjutnya. kerja memang kerjaannya lagi saya kerja aku. Tiba-tiba saya yakin ada yang berceloteh karena sebagian di tim produksi itu kan sudah kenal sebelumnya. Iya. Ada yang berceloteh. Itu nggak bisa bikin puisi. Itu nggak bisa nulis. Toh, dipanggil lah saya. Kru sini. Ya, sini dulu. Masih kru sini. Iya, toh. Ya. Bisa bikin puisi gini toh. Kapan mau dipakai sebentar? Saya bilang. Saya coba, tapi bebaskan Kak dari pekerjaanku. Iyalah karena lain dipikir pasti. Akhirnya diambil alih sama teman yang lain. Oke. Diambil alih pekerjaanku sama teman yang lain. Ada sekitar 2 jam menyendiri, Mak. Saya dalami naskahnya. Saya dalami naskahnya sambil ku coret-coret nih. Dan lebih bisa Kak memang menulis pakai tangan daripada mengetik. Jadi apapun yang saya ketik itu kutulis tangan dulu, baru gambaran besarnya. Itu selesai, saya kasih 1 kali jadi, disuka. Oke. Disuka 1 kali jadi, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat ke penulisnya puisi sebelumnya. Itu puisinya Ji, saya pakai. Saya bongkar. Oh iya. Supaya kan cuma 2 jam. Iya. Kalau bikin baru kan pusing juga. Kan maksudnya penyair besar di sana kan mencurahkan waktunya tidak terukur memang, dan waktu 2 jam itu saya bukan seorang jenius gitu. Saya bukan seorang jenius karena ada bahan mentah ceritanya ini atau bahan jadi tapi tidak terpakai, mending ini saya olah. Betul. Jadi itu puisinya Ji, saya bongkar. Gambaran besarnya adalah Anca kan mereka berpisah sekian lama terus ketemu. Ya sudah, itu saya pakai. Dari kejadian itu ditanya sama kan produsernya waktu itu berapa orang gitu toh. Salah satu produser nanya, "Nah, kok bisa nulis?" Bisa. Saya bilang, "Ya kayaknya bisa." Toh, saya enggak dengan yakin bilang bisa. Iya. Bisa nulis naskah. Saya bilang enggak pernah Pak bikin naskah. Akhirnya saya kasih blogku. Saya kasih blog. Kita baca nih Pak, toh kita baca nih Pak. Kalau kita suka, artinya saya bisa nulis. Kalau enggak, berarti bukan wilayahku menulis naskah. Akhirnya ditelepon. Berhenti mau jadi Promaster, jadi bikin pangkat naskahnya Halo Makassar. Oh, itu film selanjutnya. Iya, film selanjutnya dari Halo Makassar. Bang Panai maksudnya Halo Makassar. Produksinya Finisia Production. Terus ini blog yang kita kasih baca Tumblrku, Gunung dan Kawanku atau semuanya? Semuanya saya kasih link. Karena kan nggak tahu yang saya baca kayaknya Gunung dan Kawanku jadi kalau secara alur itu paling lurus, bukan paling lurus, paling bagus alurnya. Yang lain udah saya baca karena kan cerita sepotong. Cerita sepotong kan. Gunung dan Kawanku itu kan satu cerita yang dikasih panjang. Saya nggak tahu yang mana. Yang bikin produserku yang baca itu yakin saya bisa nulis naskah. Saya nggak tahu yang mana, intinya saya kasih. Dia juga nggak pernah bilang. Dia juga nggak bilang dan saya juga nggak tanya, saya nggak mau tahu. Oh, jadi semenjak itu akhirnya di film selanjutnya menulis skrip naskahnya Halo Makassar, tapi masih diawasi sama sutradara. Ya, disupervisi sama sutradara Kak Dadang. Jadi kan dia bikin time story-nya dari menit 0 sampai misal 100 menit. 100 menit ini film dari 0 sampai 100. Apa bisa dibikin? Dia bikin grafiknya. Nah, saya mau di sini moodnya segini, saya mau di sini moodnya gini, saya di sini moodnya gini, saya mau di sini pecah kiwi gini. Jadi ada grafik saya lihat dan ku bikin naskahnya.
ku gambar lagi grafik, oh di sini artinya harus tegang, oh artinya di sini harus sedih, Santai juga. di sini adegan gini. Jadi dari grafik ini ku bikinkan adegan-adegannya. Dan itu Gampangnya seperti itu. tantangan atau apa susahnya menulis naskah? Mungkin tantangan kali ya. Tantangan terbesarnya adalah karena saya awalnya senang menulis fiksi. Senang menulis fiksi adalah bebas Kak, imajinasi mau bawa kemanapun selama dia logis. Iya, iya. Maksudnya kan pembaca atau penonton tidak senang dengan kebetulan, tidak senang dengan apa ya bahasanya. Mereka tidak senang sama kebetulan, mereka tidak senang sama hal-hal terlalu hebat. Dan dulu itu suka Kak nulis yang legenda-legenda. Wow, iya, iya. Ada itu yang orang bisa lompat dari satu pohon ke pohon Pohon lain, lain. saya bikin cerita-cerita begitu. Nah, pada saat bikin naskah harus Kak turunkan gitu semua imajinasi itu gitu. Harus Kak relate sama orang-orang yang akan nonton, harus dekat. Kemudian saya cuman bisa nulis dengan gaya yang bisa diambil kamera. Oke. Saya nggak bisa tulis perasaan. Iya, 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 iya. Bro sedang sedih karena patah hati. Tidak bisa Tidak, ditangkap iya, sama nggak kamera. bisa, iya. Saya harus pakai bahasa yang bisa ditangkap sama kamera. Itu tantangannya. Iya. Jadi memang nggak bisa kita Yang tulis memang emosi. Perasaan, Iya. tidak bisa tulis emosi, tidak bisa menggambarkan suasana dengan hal-hal yang tidak bisa diambil kamera. Oke. Jadi hal-hal seperti itu terbantu sama musik. Di situ tugasnya Di musik. situ tugasnya musik untuk bangun mood ya. Bapak Andre Kawijaya, Iya. komposer kami. Jadi selama ini menulis berarti kasarnya tema naskahnya dikasih sama produser atau By order. sutradara. By order. Belum ada yang dari kita. Punya aku sendiri yang betul-betul saya. Ah, No, selalu. Nah, ada film kayak begini. Bikin. Halo Makassar. Saya dipanggil sama produser itu. Nah, mau Kak bikin film, ada orang dari luar kota.